Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Naam. Kita lanjutkan kemarin daras 9 ya belum selesai ya Ummahat ya. Sudah selesaikah daras 9? Belum kayaknya ya. Belum Ustaz, ada PR Ustaz. Baik, berarti sisa latihannya kalau nggak salah. Terakhir sampai daras berapa tamrin berapa Ummahat? PR-nya mulai tamrin 6 Ustaz. Baik, tamrin 6. Naam. Tamrin 6. Nah, ini dia. Baik. Nah, Ummahat, di sini seperti apa yang tertera di contoh ya, kita idhofahkan musanna ini, kata-kata musanna yang menjadi mudhaf ke dalam kata selanjutnya. Di sini diambil contoh ibnani dan diidhofahkan kepada Hamid menjadi ibna Hamidin, di mana kita hapus nunnya menjadi ibna Hamidin. Naam, sekarang silahkan satu persatu ya, satu soal. Ibu Leni dari nomor 3 silahkan. Ya Ustaz. Binta Rashidin. Ya, jadi 2 anak perempuan Rashid. Taib. Itu Ustaz. Naam, sahih. Dua nomor saja, afwan. Ibu Leni silahkan 2 nomor, Ya satu Ustaz. lagi. Ya. Nafidata ghurfatin. Nafidhatal ghurfati atau nafidhata al-ghurfati. Naam, Ibu Rika. Ya Ustaz. Muslimul Yabani. Naam. Banu Israila. Sahih. Kenapa Israila enggak Israili, kan mudhaf ilaih? Nama Nabi Ustaz. Kok nama Nabi? Pokoknya nama. Isim layan sharif ya Ustaz. Pokoknya itu saja, isim layan sharif. Iya. Ya, sebabnya nama dan al-ajam. Naam. Nama. Sahih. 4, 5, 6. Oh, taib, Ibu Eni. 2 Nah, nomor. Ustaz. Babal madrasati. Sahih. Mudarisi. Mafa'il madarisi. Oh, madarisi. Ya, jama' dari madrasah. Mudiru al-madarisi. Taib, apakah Ummahat merasa ada hal yang aneh? Adakah? Itu madrasatun atau mudarisun ya Ustaz? Oh, mudarisatun. Madrasah Ini seperti madrasatun Ustaz. Ininya diganti. Al-madrasah. 2 pintu sekolah. Baba al-madrasati. Ini yang aneh. Kalau al-madaris masuk ke mamnu minas shoraf enggak Ummahat? Masuk Ustaz, cuma ada alif Masuk, sahih. Masajid. Tetapi di sini tadi dikatakan mudiru al-madarisi. Ustaz, kita bilang madaris itu mamnu minas shoraf itu mansub majrurnya itu dengan fathah, masajida min masajida ila madarisa ila masajida. Tetapi di sini kenapa al-madaris majrurnya dengan kasrah? Naam, kita bilang dia itu mansubnya dengan majrurnya dengan fathah, isim layan sharif majrurnya dengan fathah selama dia tidak termasuki oleh alif lam. Selama dia tidak didahului oleh alif lam. Kalau didahului oleh alif lam, kembali kepada hukum aslinya majrur dengan al-qasr. Jadi Ustaz,
Nazartu ilal masajidi. Nazartu ilal madarisi. Naam. Kasrah ketika ada alif lam. Taib. Sekarang 3 sekaligus. Tadi Ibu Eni udah ya? Sudah Ustadz. Bu Baik. Lilik sekarang. Silahkan Ibu Lilik. Yang yadani itu ya Ustaz ya. Sahih, betul. Yadaka. Yang berikutnya abawaya. Yang berikutnya Abawaya, sahih. Thumma, ainaha. sahih. Ainaha, mumtaz. Sahih, sahih. Taib. Sekarang sama dua nomor ya. Sekarang tentukan harokatnya. Di sini aina ammuka ya Ibrahim. Ustaz, di sini ammuka ada garis bawahnya. Naam. Jadikan dia itu muthanna, jadikan 2. Aina ammaka ya Ibrahim. Karena ammu dia marfu, maka ammaka. Sekarang dari nomor 2 dan nomor 3 silahkan Ibu Tati, silahkan. Irfa yadaka. Irfa' bukan yadaka. Ada yang berbeda di sini Ummahat? Ya Yadaika. yadaika Ustaz. Yadaika. Yadaika Ustaz ya. Sahih. Asalnya yadaini. Kan mansub. Yadani, yadaini. Yadani itu marfu, yadaini itu mansub. Ketika diidhofahkan nunnya hilang menjadi yadaika. Ustaz, kenapa mansub? Kan yadaka di sini sebagai maf'ul bih, irfa' fi'il dan fa'il, yadaka maf'ulnya. Nah, selanjutnya nomor 3. Madza qalatil mar'atu li bintaiha. Sahih. Li bintaiha. Bintaiha. Sahih. Asalnya bintaini diidhafahkan ke ha jadi bintaiha. Naam. Nomor 4 dan nomor 5 dari nomor 1 kembali. Naam, silahkan Ustaz Ummu Ghifari. Ghasaltu rijlayya. Sahih. Ghasaltu rijlayya. Asalnya rijlay. Rijlay ini ditambah ya, dihapus nunnya menjadi rijlayya. Naam, satu lagi, nomor 5. Hadza tilmidaka. Sahih. Tilmidaka. Sahih. Tilmidaka. Asalnya tilmidani, dihapus nunnya, diidhafahkan ke ka menjadi tilmidaka. Naam, Ummu Kasyah nomor 6 dan nomor 7. Huz risalataka. Huz risalataika. Sahih. Nomor 7. Ba'a ukasyatu baitahu. Ba'a ukasyatu baitaihi. Sahih. Baitaihi. Sahih. Naam. Sekarang nomor 3, Ibu Leni, 8 dan 9, silahkan. Iya Ustaz. 8 dan 9, silahkan. Ya, suaranya agak putus-putus. Suara Ana terputus-putus, Ummahat. Jelas suara Ana? Nomor Jelas, 8 ya. Ustaz. Mungkin sinyal di sini Ustaz. Nah, silahkan. Hadzal siwaru samanu mi'atu rialin. Hadzal siwaru mi'atu Samanuhu. salah. Hadzal siwaru samanuhu mi'atai rialin. Bukan mi'atai. Aqaitul Kan marfu. Kan marfu. Oh ya. Mi'ata gitu Ustaz ya. Sahih. Mi'ata rialin. Riyalin. Naam. Aqaitul ajira mi'ata rialin. Kalau ini mansub. Oh iya.
mi'atai rialin. Pakai ya tadi ya Ustaz. Sahih. Mi'atai riyalin. Yang kedua mansub ya. Di Nah, sini Ustaz. mansub kenapa Umahat? Ada yang tahu kenapa mi'ata mansub? Umahat? Sebagai apa? Umahat? Tamis. Suara Anda jelas? Oh, ya, Ustaz. Sebagai apa? Maaf, Tamis. Ustaz. Kalimatu a'ta memansubkan dua maf'ul. Yang pertama disebut al-maf'ul. Ya Allah. Yang pertama disebut al-maf'ul al-awwal atau al-maf'ul bih al-awwal. Yang kedua al-maf'ulu bihi ats-tsani. Kalimatu a'ta. Di sini a'ta itu mana fa'ilnya Umahat? Domir. Domir. Atta, sahih. Atta. Kalau al-ajir sebagai apa? Maf'ul awal. Maf'ul bi awal. Mi'ata sebagai Bisan. sahih, maf'ul bi tsani. Al-ajir itu buruh ya. Naam, seperti itu. Selanjutnya nomor 3 Ibu Rika. Nomor 10 dan 11 sampai 12. 3 nomor silahkan. Akhuhu tabibun. Akhuhu tabibun. Baik. Kalau akhun musannanya apa? Umahat? Akhwan. Ini ya. Akhawani. Itu. Akhawani. Bedanya. Jadi kalau akhuhu jadi bagaimana? Akhu Wa Akhwah. akhawahu. Gitu Ustaz. sahih akhawahu. Akhawahu tabibun. Ada yang kurang? Tabiban. Naam, sahih. Tabibani. Tabibani. Naam. 11. Tabahasu Fatimatu an akhiha. Tabahasu Fatimatu an Akhwai. Nah, gitu. enggak yang Aku- tadi Anda baca soal Ustaz Afwan. Naam, sahih. Silakan. Naam. Yang Tabahasu Fatimatu an akhawaiha. Naam, sahih. Mumtaz. Mata abuhu. Mata abawahu gitu Ustaz. Naam, sahih. Abawahu. Mumtaz, mumtaz. Sahih. Sekarang di sini, ya Allah, ya Allah. Apa ini? Nah, ini dia. Kalau sekarang kata-kata ini idhofahkan ke dhamir mutakallim, yaitu ya, ana ya. Nomor 4, Ibu Mayang, silahkan idhofahkan kata-kata ini ke dhamir ana, seluruhnya Ibu Mayang silahkan. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhwani, Raya, Naam, Uhtani, Uhtaya, ukhtaya, sahih. Abawani, Abaya, Abawaya, Abawaya, Abawaya. Sodikoni, Sodikoya, sadiqaya, naam. Jamilani, Jamilaya, Zamilaya, naam, sahih. masih.
Yadani. Yadaya. Yadaya. Naam. Ainani. Inaya. Ainaya. Betul. Ainaya. Baik, sahih. Sekarang kita jadikan musanna yang digaris bawahi ini diidhafahkan ke dhamir ana, ya. Diidhafahkan ke dhamir ana. Naam, nomor 6 ya. Nomor 6, 7, 8. Ibu Erika silahkan. Dua nomor. Ya, Ustaz. Ghamatu al-ainayya. Ghammad. Ghamatu ainayya. Al-ainayya. Kenapa yang benar itu al-ainayya atau ainayya? Mana yang benar, Ummahat? Ainaya. Tanpa Memakai alif alif lam lam, atau Ustaz. tidak? Bertas. Ainai. Tanpa alif lam ya, Ustaz. Kenapa tidak tanpa alif lam? Kan di sini ada alif lam, al-aina ini. Kembali ke kaidah jilid pertama. Bagaimana Ustazah Ummu Ghifari? Ini kan mudhaf ilaih. Naam. Ini kan al-ainan diidhafahkan ke dhamir ana. Ustaz, jadi al-ainani ini jadi mudhaf. Naam, mudhaf itu Ustaz tidak menerima alif lam. Ini alif lam. Dan tidak menerima tanwin. Ustaz, nun ini ketika di i'rab iwadun anit tanwin. Jadi mudhaf itu tidak boleh dimasuki alif lam dan tidak boleh dimasuki oleh nun setelah musanna atau di akhir kata musanna. Ya, jadi ainayya ini dia. Tidak memakai alif lam, tidak, karena mudhaf tidak menerima alif lam dan tanwin. Silakan dilanjut. Da'autu sadiqayya. Sadiqayya. Naam. 9 Ibu Eni silakan. 3 dan 4. Da'awtu 3 dan 4. Apaan? Salah. 4 dan 5. jawaban ya, Ustaz. 4 dan 5. 4, 5. Sa'altu zamilayya. Zamilayya. Naam. Satu lagi. Rafa'tu dayya. Yadayya. Yadayya. Naam. 10 Ibu Lili. 6 dan 7. Ustadaya. Min. Aina wajatu rota Aina wajhatu Coba. Di sini dari nomor 6. Nomor 6 dulu. Nomor 6. Ustadzani min Misro. Ya, sekarang 2 ustad. Ustadaya. Sahih. Aina wajatu ad-daftaroin. Aina wajatu daftaroya. Bukan wajadtu tapi wajadta. Kamu kan ini bertanya kepada kamu. Aina wajadta daftarayya. Aina wajadta daftaroya. 2 buku tulis saya. Naam. 11 Ibu Tati sampai nomor 10, 8, 9, 10. Inna akhawayya alimani jadani. Zahabtu ila Makkata ma'a abawayya. Sahih. Doa qalamayya. Qalamaya. Doa qalamaya. Qalamaya karena fa'il ya, marfu'. Tayyib. Naam. Sekarang ada beberapa hal kaidah. Naam.
Di sini ada kila dan kilta, artinya keduanya. Artinya keduanya. Kila, keduanya untuk laki-laki. Kilta, keduanya untuk perempuan. Kilahuma fi Dimashq. Keduanya di Damaskus. Naam, ra'aitu kilaihima. Ustaz, di sini maksudnya apa Ustaz? Kila dan kilta di sini keduanya bisa dihukumi seperti hukum musanna, seperti yang Anda jelaskan dulu ya. Di mana tanda rafa'nya dengan al-alif, tanda nasab dan jarnya dengan al-ya. Seperti musanna Ustaz, na'am. Kilahuma ketika marfu, kilaihima ketika mansub. Taib, seperti Ustaz ada syaratnya, na'am. Syaratnya itu harus diidhafahkan kepada dhamir, maka bisa di-i'rab seperti i'rab musanna. Kiltahuma 'indal mudir. Hafidtu kiltaihima untuk muannas. Abil arabiyyati katabtal unwana am bi faransiyati katabtu bi kiltaihima. Ketika majrur. Kilana kedua dari kami maridun. Ustaz, di sini maridun mufrad Ustaz. Kila di sini maksudnya musanna. Jadi boleh kita bilang maridun, boleh juga kita bilang maridani. Kiltahuma minar riyad, sa'altu kilaihima, seperti itu. Jadi kila untuk laki-laki, kilta untuk muannas ya. Dihukumnya seperti hukum musanna dengan syarat diidhafahkan kepada dhamir. Kemudian di boleh kita lihat dari segi lafaz atau makna. Dari segi lafaz sebetulnya lafaznya itu mufrad. Kila itu mufrad Ustaz. Naam, dari segi lafaz. Maka kita bilang maridun. Kalau dari segi makna dia musanna, maka kita bilang maridani. Boleh dua-duanya Ustaz? Boleh. Mana yang lebih banyak? Maridun. Taib. Ana rasa ini gak apa-apa ya. Kita tidak baca juga. Naam. Taib. Ini untuk musannanya ya. Hadza musannanya hadzani. Hadhihi musannanya hatani. Dzalika lil ba'id musannanya dzanika. Tilka lil ba'id musannanya tanika. Ini kita tinggal baca saja, silahkan. Naam, ini kita anggap beres saja. Karena ini tinggal mengisi isim isyarah saja. Hati al-mudhari al-af'al al-atiyah. Hadirkan fi'il mudhari dari fi'il-fi'il berikut ini. Sahaba, yashabu. Yashabu. Sahaba yashabu ini menyeret. Bermakna jarra. Menyeret. Kalau pengantin suka ada gaun yang panjang tuh, dia seperti menyeret-nyeret bajunya, itu bermakna sahaba juga. Tapi ada perbedaan ya, ana lupa mana yang usahanya lebih keras. Jadi menyeret dengan keras itu ana lupa mana sahaba atau jarra. Ana lupa. Ghammada ini menutup ya. Kafa cukup, doa ini hilang, lenyap. Arika ghammada yughammidu. Ini kan fi'il mudhari ya. Yughammidu. Kafa yakfi. Doa yadhi'u. Innallaha la yadhi'u. Naam. Yadhi'u. Hati jam'al asma' al-atiyah. Ada yang tahu? Hadirkan bentuk jama'-jama' dari isim-isim berikut ini. Arikah jama'nya apa? Araiku. Araiku. Alal araiki yanzurun. Araik. Kemudian mablagh jumlah jama'nya Mabalighu. Mabalighu. mabaligh. Sahih. Ajir buruh jama'nya Jaro. ujara'u. 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 Naam. Siwar itu perhiasan. Dalam Al-Quran ada. Siwar jama'nya apa? Uswar Ustaz ya. Wariru. At-tawir.
Asawir. 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 Masam. Hissah, jam pelajaran. Jam pelajaran. Jamaknya Hisasun. hissasun. Sahih. Hadirkan mufrad dari isim-isim berikut. Hunud, Hindun. Hindi, Ustaz. Hindi. Hindun. Nama. Dual, jamak dari Daulun. daulah. 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 Fawakih, Fakihah. 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 Naam. Sekarang ada pembahasan ini ya. Ada pembahasan. Ini panjang kalau Ana jelaskan, tapi naam, mau tidak mau Ana harus jelaskan. Semoga ummahat bisa menangkapnya. Taib. Ya Allah. Naam. Ana pelan-pelan menjelaskannya. Taib. Nasara yansuru. Kita ingin tahu fi'il al-amr dari fi'il ini. Maka tata cara mengambil fi'il amr adalah hadirkan fi'il mudhari yang majzum setelah dihapus huruf mudhara'ah. Taib. Ini dia tata cara mengambil fi'il amr. Fi'il amr itu merupakan peranakan dari fi'il mudhari'. Ini dia. Jadi fi'il amr, fi'il mudhari' yang majzum setelah dihapus huruf mudhara'ah. Ustaz, apa itu huruf mudhara'ah? Huruf mudhara'ah itu anaitu. Huruf-huruf hamzah, nun, ya, dan ta. Huruf-huruf ini berada di awal-awal mudhari'. Fi'il mudhari' itu pasti diawali dengan huruf-huruf ini. Taib. Kita hadirkan yansur dalam bentuk jazm. Misal kita masukkan lam. Maka hasilnya apa ummahat? Lam Yansur. lam yansur. Ingat, lam ini menjazmkan. Ini menjazmkan. Maka kita telah menghadirkan fi'il mudhari yang majzum oleh lam. Naam, yaitu yansur. Apakah cukup? Tidak. Kita harus hapus huruf mudhara'ah. Di sini huruf mudhara'ahnya apa ummahat? Alia. Iya. Alya. Ya, Maka hasilnya apa? Ansur. 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 Kita tidak mungkin memulai kata dengan huruf yang sukun. Maka orang Arab menambahkan hamzah. Hamzahnya ini disebut hamzatul wasli. Menjadi unsur. Menjadi unsur. Taib. Kalau ana bilang jalasa yajlisu, hadirkan fi'il mudhari yang majzum. Lam Yajlis. lam yajlis.
Sekarang kita menemukan yajlis, hapus fiil huruf mudhara'ahnya menjadi Ijlis. ajlis. Majelis. Sahih? Ajlis. Ketika kita tambahkan hamzatul wasal menjadi ijlis. Taib. Hamzatul wasal ini fungsinya apa Ustaz? Fungsinya dihadirkan supaya kita tidak memulai huruf dengan yang sukun. Mafhum Ustaz? Bagaimana kalau kita bilang wa kemudian tambah unsur? Wawu atau wawu ditambah ijlis. Maka kita bacanya bagaimana Ummahat? Wansur. Wansur wajlis. Wansur wajh. Ini dia hukum asalnya. Ketika didahului oleh huruf yang fathah atau berharokat, baik itu wawu atau thumma sebetulnya ya, atau thumma, maka alif ini, hamzatul wasal ini tidak dibaca, tapi tetap ditulis. Ini hukum asalnya. Jelas sampai di sini Ummahat? Ketika didahului oleh thumma dan wawu, alif ini tidak dibaca, tetapi tetap ditulis. Jelas? Jelas, Ustaz. Baik. Sekarang kita masuk yang lain. Roma yarmi. Kalau jazmnya bagaimana lam? Yarmi. Yarmi. Sahih. Lam yarmi. Di sini Ustaz kenapa menjadi lam yarmi? Kemana ya-nya? Ingat fi'il mudhari mu'tal akhir ketika jazm dengan menghapus huruf illah, di sini ya yang dihapus. Maka kita menemukan yarmi. Sekarang hapus huruf mudhara'ahnya menjadi Rmi. armi. Tidak mungkin kita memulai huruf yang sukun. Kita hadirkan hamzatul wasal menjadi Irmi. irmi. Ketika ada waw menjadi Warmi. warmi. Taib. Sekarang fi'il ata ya'ti. Hal ini sama dengan yang di atas. Roma yarmi. Ata ya'ti. Kalau ditambahkan lam menjadi Lam ya'ti. Lam ya'ti. ya'ti. Lam ya'ti. Hapus huruf mudhara'ahnya menjadi Ti. ti. Tidak mungkin kita memulai huruf yang sukun dengan huruf yang sukun. Maka kita tambahkan hamzatul wasal menjadi i'ti. Menjadi i'ti. Tetapi orang Arab tidak mengatakan demikian. Orang Arab merubah hamzah ini menjadi ya untuk sesuai dengan harokat sebelumnya. Menjadi iti. Banyak Ustaz di dalam bahasa Arab seperti yang Anda bilang. Kata i'man. I'man. Dari kata a'mana yu'minu i'manan. I'man. Hamzah yang kedua ini akan berubah menjadi ya. Menjadi iman. Begitu pula i'ti menjadi iti. Iti. Nah. Jadi hasilnya mana? Hasilnya ini dia. Iti. Iti adalah fi'il amr dari atayati. Kalau iti hamzahnya ini disebut hamzah apa? Ummahat?
Hamzah apa? Ini sama dengan Wasal. Hamzah wasal juga, Ustaz. Tawassul. hamzatul wasal ya. Ini hamzatul wasal kan? Taib. Kita bilang hamzatul wasal itu ketika didahului oleh waw bagaimana? Tidak dibaca tapi tetap ditulis. Tulis. Sekarang khusus untuk iti ketika didahului oleh waw, yang pertama hamzahnya ini menjadi hilang, hamzatul wasalnya ini. Ustaz, hilang itu tidak dibaca? Oh enggak, dia hilang, tidak dibaca dan tidak ditulis. Kemudian ya ini asalnya apa Uni Ummahat? Ya ini asalnya apa? Hamzah. Hamzah. Dia kembali Hamzah. menjadi hamzah. Maka hasilnya menjadi wa'ti. Atau didahului oleh fa. Fa'ti. Sekarang bisa masuk apa yang ana maksudkan? Fa'ti ini asalnya apa? Iya kita bilang hamzatul wasalnya ada yang dihapus. Ya. Karena memang dia asalnya tidak ada. Dan dia itu mabni ala hadfi harfil illah. Taib. Taib. Nyambung Ummahat, ana sudah sudah dari awal di apa ya? Pelan-pelan jelas Ummahat? Insya Allah, Ustaz. Insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Allah. Kita lihat sekarang kitabnya. Al-amru min ata ya'ti iti katanya. Asluhu asalnya i'ti. I menjadi i. Seperti tadi iman menjadi iman. Walakin akan tetapi al-hamzah ats-tsaniyah. Hamzah yang kedua yaitu ya. Kalau yang ini atau hamzah yang ini sebelum menjadi ya. Ta'udu kembali ba'dal wawi wal fa'i. Dia kembali kepada apa? Kembali kepada hamzah. Ya, hamzah ats-tsaniyah ini yaitu ya. Ta'udu kembali atau hamzah yang kedua ya dia ya ini ya. Dia kembali ditulis. Tidak berubah menjadi ya. Kapan? Ba'dal wawi, terletak setelah waw, wal fa'i atau fa, menjadi wa'ti dan fa'ti. Dzalika, hal itu li'annal hamzah al-ula. Hamzah al-ula ini sebagai apa? Hamzah apa ini? Hamzah wasal. Wasal. Hamzatul wasli. Karena hamzah yang pertama itu hamzatul wasal, fi hadhil halah, pada keadaan ini tuhdhafu fin nutqi, dia dihapus dalam segi ucapan. Bahkan setiap hamzatul wasal yang didahului oleh waw dan fa pasti tuhdhafu fin nutqi. Lahidh anna hamzatul amr. Ustaz, hamzatul amr ini apa? Yaitu hamzatul wasal itu juga tuhdhafu fil kitabah aydan. Dia juga dihapus dalam segi pelafalan dan tulisan fi hadhil kalimah, pada kata ini wa'ti fa'ti. Sekarang ata bi syai'i artinya yaitu ahdarahu, mendatangkannya atau menghadirkannya. Taqulu ma ataitul yauma bidaftarin nahwi. Hari ini saya tidak bisa menghadirkan buku nahwu. Wa fi tanzil, maksudnya dalam Al-Quran Al-Baqarah 258, qala Ibrahimu fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi. Qala dzalika linamrud. Na'am. Beres. Sekarang materi baru. Ya, seperti itulah. Itu pembahasan ata ya'ti. Sekarang kita masuk ke materi baru. Untuk ad-darsu al-ashir. Ad-darsu al-ashir.
Pelajaran ke-10. Ummahat, kita tahu al-jumlah ini terbagi kepada berapa? Dua, Ustaz. Satu Jumlah isinya dan Ya. fi'liyah. Taib. Jumlah ismiyah itu terdiri dari apa, Ummahat? mubtada dan khabar. Khobar. Mubtada dan khobar. Jumlah ismiyah itu yang didahului oleh mubtada. Nah, kalau jumlah fi'liyah yang didahului oleh fi'il yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Fa'il. Taib. Kita jalan-jalan dulu, Ummahat. Apa itu an, Ummahat? Masih ingat an itu apa? Masdariyah. Arfu Nasbin. Nasbin. nasbin wa Masdarin. masdarin wastiqbalin, sebetulnya wastiqbalin. Di sini harfu masdarin maksudnya apa? Maksudnya adalah an ditambah fi'il setelahnya sama dengan bentuk al masdar. Masdar. Ketika ana bilang uridu, saya ingin. Atau jangan uridu. Misal, a'jabani, membuat saya ta'jub. An taquma, kamu berdiri. An taquma ini adalah yang menjadikan saya ta'jub, maka an taquma ini adalah fa'il. A'jaba ini fi'il, ya-nya sebagai maf'ulun bihi. Kemudian kita tahu ada an dan fi'il setelahnya, dan maksud wa masdarin maksudnya an dan fi'il setelahnya sama dengan masdar. Qama yaqumu qiyam, Ustaz, masdarnya. Maka kita bilang qiyamu. Ustaz, kenapa qiyamu? Kenapa marfu? Kenapa dhammah? Karena sebagai fa'il. Selanjutnya, siapa fa'ilnya? Taqumu itu anta, Ustaz. Maka qiyam ditambah dhamir anta, bukan qiyamu anta, tetapi menjadi qiyamuka. Maka an dan fi'il setelahnya atau an taquma ini disebut dengan masdarun muawwalun. Ialah bentuk masdar yang dijelaskan. Memang dijelaskan. Mana penjelasannya? Ini qiyam. An taquma adalah masdar. Muawwal itu apa, Ustaz? Yang dijelaskan, yang ditafsirkan. Kebalikan dari masdar muawwal, kebalikan ialah ismun sharihun. Ustaz, ismun sharihun. Sharih itu apa? Jelas. Sharih itu adalah jelas. Maksud jelas di sini apa? Tidak membutuhkan penjelasan atau penafsiran. Seperti apa, Ustaz? Seperti masdar muawwal. Masdar muawwal itu seperti kita bisa dijelaskan antukuma itu masdar muawwalnya apa? Penjelasannya apa? Bentuknya apa penjelasannya? Qiyamuka. Kalau ismun sharih tidak perlu penjelasan. Seperti apa? Seperti jaa Zaidun. Zaid sebagai apa? Fa'il. Butuh penjelasan? Oh enggak. Itu ismun sharih. Jelas, Ummahat, maksud dari masdar muawwal terdiri dari an sama dengan dan fiilnya yang sama dengan bentuk masdar? Jelas. Baik. Maka jumlah ismiyah itu yang diawali oleh mubtada dan khabar. Nah,
Mubtada'nya itu bisa berbentuk yang pertama ismun sharihun. Seperti apa? Misal hadhihi madrasatun Allahu ghafurun ana jalisun. Maka isim-isim ini adalah isim sharih. Tidak butuh penjelasan, tidak butuh. Atau bentuknya yang kedua masdarun muawwalun. Ustaz, maksud masdar muawwal ini apa? Masdar muawwal ini adalah an dan fi'il. Sama dengan masdar. Contohnya Ustaz, contohnya an tasumu khairul lakum. Ustaz, an tasumu. Sama yasumu masdarnya siyam Ustaz. Maka an dan tasumu sama dengan masdar. Masdarnya apa? Siyamu. Kenapa siyamu enggak siyami atau siyama? Karena dia mubtada. Siyamu. Siapa fa'ilnya? Waw Ustaz. Untuk dhamir apa? Antum. Taib. Berarti siyam ditambah dhamir antum. Bukan siyam antum. Tapi siyamukum. Siyamukum antasumu masdar muawwal sebagai mubtada khairun khobarnya. Jadi mubtada itu bisa berbentuk ismun sharih, bisa berbentuk masdarun muawwalun. Yang terakhir di sini dijelaskan sebetulnya mu'alif menjelaskan seperti ini. Ismiyah, jumlah ismiyah itu bisa diawali oleh isim sharih atau bisa diawali masdar muawwal atau bisa diawali disebutnya harfun musyabbahun. Harfun musyabbahun bil fi'li. Jadi nomor 3 bisa diawali oleh harfun musyabbahun bil fi'l. Apa itu Ustaz? Huruf musyabbahun yang mirip bil fi'li dengan fi'il, huruf yang mirip dengan fi'il. Apa yang dimaksud dengan huruf yang mirip dengan fi'il? Ialah inna wa akhawatuha. Ustaz, inna wa akhawatuha, na'am. Dia itu adalah huruf yang mirip dengan fi'il. Kenapa Ustaz? Inna itu sesungguhnya. Maknanya seperti uakidu. Inna itu fungsinya apa? Taukid, menguatkan. Seperti kita bilang uakidu, saya menguatkan. Laita. Laita ini Ustaz litamanni, maka artinya seandainya ya. Laitani, misal seandainya saja. Maka maknanya apa? Atamanna. Saya berandai-andai atau berharap atau berangan-angan. Jadi Ustaz, ini salah satu di antara kemiripan inna, yaitu huruf dengan fi'il, na'am. Dari segi makna. Bahkan dalam beberapa keadaan, dia itu bisa seperti ini. Misal, doroba. Kalau maf'ul bihnya ana jadi apa? Ini maf'ul bih. Menjadi doroba Nih. dorobani. Ada penambahan apa? Nun. Disebut dengan nun Iqoyah.
Sahih, nunul wiqayah. Hal ini kapan Ustaz? Ketika dhamir ana atau ya mutakallim bertemu dengan fi'il. Maka harus tambahkan nun wiqayah. Kalau dengan isim, qalamun ditambah dhamir ana menjadi ya mutakallim menjadi qalami. Bukan qalamani, bukan. Qalami. Ustaz, jadi nun wiqayah itu adalah karakteristik khusus untuk fi'il. Naam. Kalau misal lam li ditambah dhamir ana menjadi li, bukan lini Ustaz, bukan li. Jadi nun wiqayah itu hadir kapan? Dengan fi'il. Tetapi ketika inna bertemu dengan ana, boleh kita bilang Ini. innani atau Ini. inni. Boleh kita hadirkan nun wiqayah atau tidak? Kalau ada lakinna, boleh kita bilang lakinnani atau lakinni. Itu dia beberapa karakteristik kenapa inna itu disebut dengan huruf yang mirip dengan fi'il. Taib, Ustaz, mafhum. Kita kembali kepada mawdu'. Jadi jumlah ismiyah itu bisa diawali oleh isim sharih, muawwal bisharih, atau harfun musyabbahun bil fi'l. Naam. Maka contohnya ketika ana bilang inna zaidan qaimun, ini jumlah apa? Jumlah Ismiyah. ismiyah. Diawali dengan huruf yang mirip dengan fi'il. Taib. Oh, satu lagi. Jumlah fi'liyah. Taib. Kita jalan-jalan kembali. Fi'lun, dalam istilah nahwu ada yang disebut dengan fi'lun tamun. Ada fi'lun naqisun. Sebetulnya al-fi'lu ini ana biasa bagi menjadi 3. Yang pertama, la yarfa'u fa'ilan wa la yansibu maf'ulan. Dia tidak memarfukan fa'il dan tidak memansubkan maf'ul. Atau ada yang yarfa'u fa'ilan, dia memarfukan fa'il wala yansibu maf'ulan. Dan yang terakhir ini yang paling luar biasa, yaitu yarfa'u fa'ilan wa yansibu maf'ulan. Kita mulai dari yang ini. Dia memarfukan fa'il dan memansubkan maf'ul. Jadi ada dua-duanya. Naam. Ketika ana bilang contohnya apa? Nasara. Nasara. Nasara ini yang bisa memarfukan fa'il. Nasara. Misal hamidun. Dan memansubkan maf'ul. Naam. Nasara hamidun zaidan. Yang disebut dengan al-fi'lu al-muta'addi. Kemudian yang kedua yang memarfukan fa'il dan tidak memansubkan maf'ul. Contohnya apa? Jalasa zaidun. Dia itu hanya memarfukan fa'il. Naam. Maka kita sebut ini dengan al-fi'lu al-lazim. Istilahnya. Kemudian yang ini la yarfa'u fa'ilan wa la yansibu maf'ulan, ini ialah kana wa akhawatuha. Di mana ketika ana bilang kana
Zaidun jalisan. Kita temukan bahwa Zaidun ini isim kana. Jalisan khobar kana. Tidak ada fa'il, tidak ada maf'ul, Ustaz, tidak ada. Jelas Ummahat? Pembagian fi'il ini? Ustaz, insyaallah. Baik. Sekarang Ustaz, apa yang dimaksud dengan fi'il tam dan fi'il naqis? Al-fi'lu haruslah menunjukkan kepada dua hal. Hadathun, kejadian, dan zamanun, waktu. Kalau ana bilang jalasa, ini menunjukkan dua hal. Apa saja? Kejadiannya apa? Duduk. Duduk. Waktunya Lampau. lampau. Maka fi'il ini ketika menunjukkan duduk dan lampau, hadath dan zaman, disebut dengan fi'lun tamun. Fi'il sempurna. Baik jalasa lazim atau nasoro sekalipun yang muta'addi. Kenapa? Nasoro juga sama. Menunjukkan kepada pertolongan dan lampau. Sama-sama. Yang penting menunjukkan hadath dan waktu. Tetapi ada fi'il seperti kana. Kana ini menunjukkan zaman, lampau, dulu. Apakah menunjukkan hadathun, kejadian? Kita bilang tidak. Maka dia disebut dengan fi'lun naqisun. Fi'il yang kurang. Kurang apa? Tidak menunjukkan hadath. Jelas Ummahat apa itu fi'il naqis? Ya, Jelas? insyaallah Ustaz. Taib. Pertanyaan selanjutnya, apakah setiap kana itu fi'il naqis? Kita bilang tidak. Tidak setiap kana itu naqis. Fi'il kana yang naqis itu adalah fi'il kana yang la yarfa'u fa'ilan wa la yansibu maf'ulan. Ustaz tadi bilang kana itu tidak selamanya naqis. Naam. Ada kana yang tam. Maka disebut dengan kana at-tammah. Ustaz, ada kana at-tammah, naam. Berarti sempurna, Ustaz. Di kana tersebut ada menunjukkan hadathun dan menunjukkan zamanun. Naam. Hadathunnya itu mawujud, apa ya? Wujud, ana bilangnya. Kejadiannya itu ada. Zaman lampau. Tergantung. Kana kalau yakunu berarti bukan lampau, menunjukkan zamannya. Hal sekarang atau yang akan datang. Maka dalam Al-Quran, ya Allah, Aynama takunu yudrikkumul mautu. Dimanapun kalian takunu berada. Jadi kana atama ini contohnya. Bima'na wujida. Dimanapun kalian berada, maut akan mendatangi kalian. Karena kenapa membahas atama supaya tidak ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau ayat ini, bagaimana dan seterusnya ya. Dan di sini mu'alif ingin jelaskan seperti ini. Mana tadi ya? Yang didahului oleh fi'il dan jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il bisa didahului oleh fi'lun tam seperti jalasa zaidun atau nasara zaidun hamidan.
atau didahului oleh fi'lun naqisun. Siapa itu? Kana wa akhawatuha. Seperti apa? Kana Zaidun qa'iman. Jelas Ummahat? Nah, Ustaz. Insyaallah. Baik. Alhamdulillah. Ana rasa cukup ya. Sudah lumayan. Ada pertanyaan Ummahat? Baik, silahkan fahami terlebih dahulu Ummahat ya. Insya Allah kita akan baca bareng dan kita isi bareng. PR-nya apa? PR-nya cukup memahami dengan baik saja. Ya. Baik. Kita cukupkan. Syukran jazilan. Naktafi bihadzal qadar. Wallahu a'lam bishawab.